Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus boleh mati menebus dosa kita, dan pada hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitannya. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita saat teduh sejenak. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasyurkan keperkasaan-Mu. Kita memuji Tuhan dari KPPK 130. Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Surga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, bangkit, haleluya. Yang mati untuk gantiku, haleluya. Maut di mana sengatku, haleluya. Di mana kuasa kubur, Allah di sorga, haleluya. Dan kasih-Nya kekal, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah boleh mati bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati bagi kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penebusan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon anugerah-Mu boleh melingkupi setiap kami. Boleh Tuhan melawat setiap hati kami agar kami mengabdikan diri kepada-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai menjadi alat menyalurkan berkat bagi setiap kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya kita mau angkat pujian dari karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Yesaya 53 ayat yang ke-6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan, kita memohon anugerah dan pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami umat-Mu datang kepada Tuhan memohon anugerah dan pengampunan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami mengecewakan Engkau. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami menggenggam dosa kami erat-erat. Dan sulit sekali bagi kami untuk meninggalkannya, sulit sekali bagi kami untuk melepaskannya. Kami mencobanya berkali-kali Tuhan, tetapi dosa itu seperti lumpur terus menghisap kami. Bahkan sampai hari ini kami masih bergumul dengan dosa itu. Dan sering kali kami tidak rela untuk melepaskannya. Kami masih sayang dengan dosa itu. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kebangkitan Tuhan membawa kemenangan dan kelepasan kami daripada dosa. Karena itu kami yakin bahwa kuasa kebangkitan Tuhan mampu melepaskan kami dari dosa yang mengikat, dari dosa yang membelenggu kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang menang. Karena itu Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami. Ajar kami untuk rela meninggalkan dosa kami. Dan ajar kami untuk selalu mencintai dan lebih mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mengasihi Tuhan lebih sungguh, dan meninggalkan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan memohon anugerah dan pengampunan dengan segenap hati, Tuhan akan menyucikan kami dan Tuhan akan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni, mari kita hidup bagi Tuhan, kita hidup menyenangkan nama Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, ku hidup bagimu. Memberikanku
dengan sikap tetap berdiri, mari kita bersama seluruh gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita boleh mempersiapkan hati kita agar hati kita sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan. Dan ketika firman Tuhan ditaburkan, firman-Nya boleh hidup dalam hati kita dan boleh berbuah melalui hidup kita hari demi hari. Sebelumnya kita angkat pujian dari KPPK 133. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang bangkit, Allah yang menang atas kuasa dosa dan atas kuasa maut. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau juga memberikan pengharapan kebangkitan itu bagi setiap kami. Hari ini Tuhan kami rindu memaknai akan kebangkitan-Mu. Karena itu Tuhan lembutkan hati kami biar ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, kami siap menerimanya dan kami siap diubahkan olehnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat yang pertama hingga yang ke-12.
Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lukas 24 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati bahwa batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal ini, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan mereka menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalib, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang remaja begitu ya, dia tinggal di desa, lalu dia memelihara pada akhirnya kambing, Bapak Ibu Saudara. Beberapa ekor kambing dia pelihara. Lalu ketika kambing-kambing ini dia pelihara beberapa ekor, itu dia pelihara dari kecil. Ketika kambing-kambingnya beranjak dewasa, Bapak Ibu Saudara, di antara beberapa ekor kambing itu, rupanya ada satu kambing yang punya kualitas yang baik. Kambing ini adalah kambing yang sehat, kambing yang cukup berisi begitu ya. Kambing yang sempurna, kambing yang sangat baik, yang kalau dijual harganya bisa mahal, Bapak Ibu Saudara. Dari sekian beberapa ekor yang dia pelihara, ada satu kambing yang punya kualitas yang sangat baik. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kambing yang punya kualitas baik ini dewasa, orang tua daripada anak remaja ini mengira bahwa kambing ini akan dijual. Namun, anak remaja ini mempersembahkan kambing yang terbaik. Dia punya beberapa kambing, dari antara semua kambing itu ada seekor begitu ya, kambing yang memiliki kualitas yang sangat baik. Dia persembahkan ke gereja. Ibu ini kaget. Kenapa kamu persembahkan ke gereja kambing terbaik itu? Lalu anak remaja ini hanya berkata, Bapak Saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Masakah kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, anak remaja ini dengan rela hati memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahannya, yaitu seekor kambing yang memiliki kualitas yang terbaik dari yang ia miliki. Bapak Ibu Saudara, memberi dengan hati yang rela dan memberi yang terbaik merupakan keinginan dan hal yang diminta sebetulnya oleh Tuhan Yesus. Kita diminta memberikan persembahan dengan rela hati dan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah begitu ya. Memberi dengan rela dan memberi yang terbaik, bukan hal yang mudah. Namun wanita-wanita yang tadi saya bacakan di teks yang barusan saya baca, itu ada Maria dari Magdalena dan ada beberapa wanita lainnya. Mereka itu, Bapak Saudara, dikatakan di ayat yang pertama. Dikatakan begini, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali penafsir-penafsir yang mencatat bahwa mereka memberikan sebuah persembahan atau sebuah rempah-rempah
yang harganya tidak murah, Bapak Ibu Saudara. Rempah-rempah yang mereka bawa untuk menghormati Tuhan Yesus pada saat itu adalah rempah-rempah yang terbaik yang ada pada saat itu. Kita tahu rempah-rempah terbaik bukan rempah-rempah yang harganya murah, tapi harganya cukup mahal, rempah-rempah yang cukup istimewa. Namun Bapak Saudara, dari berbagai pilihan rempah-rempah itu mereka membawa yang terbaik bagi Tuhan. Dan mereka membawanya dengan rela hati. Bapak Ibu Saudara, orang bisa saja memberi dengan pemberian yang terbaik, tapi dia belum tentu rela, Bapak Ibu Saudara. Memberi yang terbaik dan memberi dengan rela hati adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa saja memberikan yang terbaik, tapi kalau kita punya maksud di dalamnya, ketika kita memberi, kita tidak memberi dengan rela hati, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memberi karena nama kita ingin dicatat, kalau kita ingin memberi supaya orang lain itu berbuat baik terhadap saya, kalau kita memberi supaya orang lain melihat, kita tidak sedang memberi dengan rela hati. Tetapi ketika kita melakukan dua hal ini, Bapak Saudara, memberi dengan rela hati, memberi yang terbaik, maka kita melakukan sebuah pemberian yang tulus, yang tidak akan pernah kita ungkit. Memberikan sebuah pemberian yang akan kita persembahkan begitu saja, yang akan kita berikan begitu saja dengan hati yang tulus. Dan itulah sebetulnya yang diminta oleh Tuhan, ketulusan hati kita, kerelaan hati kita, dan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Lalu di ayat yang kedua, ketika mereka datang pagi-pagi dengan membawa rempah-rempah yang terbaik, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Di ayat kedua dikatakan bahwa mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi di zaman itu sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah kubur seperti sebuah lubang yang ditutupi oleh batu. Dan batu yang menutupi lubang itu, Bapak Saudara, adalah sebuah batu yang berat. Sebuah batu yang kokoh sebetulnya. Sebuah batu yang tidak mungkin terguling hanya dengan angin sepoi-sepoi. Dia kokoh menutupi kubur itu. Namun perempuan-perempuan ini mendapati bahwa kubur itu batunya sudah terguling. Kemudian di ayat ketiga dikatakan, setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dari depan saja mereka sudah cukup heran begitu ya. Mengapa kuburnya terbuka, batunya sudah terguling ada di sampingnya. Lalu ketika mereka masuk, kebingungannya bertambah, Bapak Ibu Saudara. Kok mayat Tuhan Yesus nggak ada? Mereka bingung sekali ini. Apa yang terjadi? Mereka datang hanya ingin memberikan penghormatan yang terbaik kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi mengapa mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan? Mereka tambah bingung, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam kebingungan mereka, di ayat keempat dikatakan, sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal ini, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Waktu di tengah-tengah kebingungan mereka, maka ada dua orang yang kita tahu memakai pakaian yang berkilauan. Kita tahu, Bapak Saudara, orang-orang ini adalah malaikat. Memakai baju yang berkilau-kilauan ya. Sebagaimana kita tahu malaikat biasanya memancarkan kemuliaan Allah. Demikian juga orang-orang ini. Dan kemudian dikatakan di ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah hal yang wajar bila seseorang bertemu dengan malaikat dan ia memiliki satu kegentaran di dalam hatinya. Karena dia berhadapan dengan kemuliaan Allah. Karena dia kadang-kadang tidak siap dengan sebuah berita yang akan malaikat itu sampaikan. Maka dia gentar, maka dia takut, Bapak Ibu Saudara. Berita apa yang kira-kira disampaikan pada saat itu? Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Di dalam setiap peristiwa-peristiwa besar, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan sebuah pesan. Pertama kita tahu, waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, Tuhan Yesus mengutus malaikatnya.
dan berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit pada saat ini, di kuburnya tidak ada mayat daripada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bangkit. Maka Allah Bapa di surga mengutus malaikatnya untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap momen-momen penting, malaikat diutus Tuhan. Supaya apa? Supaya pesan yang ingin disampaikan adalah sebuah pesan yang benar-benar valid. Sebuah pesan yang tidak hoaks. Sebuah pesan yang tidak ada bentuk dustanya, yang tidak ada campuran dustanya di dalamnya. Makanya Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan sebuah pesan yang benar-benar asli. Sebuah pesan yang tidak ada unsur dustanya di dalamnya. Karena malaikat menyampaikan pesan daripada Allah Bapa. Dia utusan yang tidak mungkin berbohong. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam momen ini Allah Bapa di surga mengutus malaikatnya untuk memberitakan sebuah fakta, sebuah berita yang tidak hoaks, sebuah berita yang tidak ada kandungan dustanya, untuk memberitahukan Allah, Yesus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di ayat kelima ada sebuah pertanyaan yang mencengangkan di sini. Dikatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saya ulangi lagi ya, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang mencari Tuhan Yesus di kuburnya ini, berkata demikian. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Saudara, mencari yang hidup di antara orang mati. Hidup dan mati itu berlawanan. Begitu ya, hidup dan mati itu berlawanan. Kita tidak mungkin mencari ikan di ladang. Kita tidak mungkin mencari ikan di atas pohon. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, tempat ikan itu adalah di laut. Begitu kan? Dan kita tidak mungkin juga Bapak Saudara mencari duren di laut. Kita tidak mungkin mencari duren di tempat-tempat yang bukan tempat tumbuhnya duren. Tentu kita akan mencari duren di pohon duren. Atau kita akan mencari duren di tukang duren. Begitu kan harusnya. Nah, demikian Bapak Saudara, malaikat ini sedang ingin mengatakan sepertinya kamu datang di sebuah tempat yang salah. Sebetulnya Maria dan perempuan-perempuan yang lain ini datang ke sebuah tempat yang tepat. Mereka ingin menghormati Tuhan Yesus yang telah disalib dan menebus dosa mereka. Ketika mereka ingin menghormati seorang yang telah meninggal, maka mereka datang ke kuburannya, merempah-rempahinya sebagai bentuk penghormatan bagi Tuhan Yesus. Saya pikir wanita-wanita ini telah melakukan sebuah hal yang tepat, telah datang ke tempat yang tepat. Namun mengapa pertanyaan malaikat seakan-akan membuat mereka mendatangi sebuah tempat yang salah? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Artinya, malaikat ingin berkata, kenapa kamu datang ke kuburan mencari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada di kuburan. Dia hidup. Dia tidak ada di tempat orang yang mati. Wah, Bapak Saudara, ini merupakan sebuah berita yang mencengangkan, Bapak Saudara. Di ayat ke-6 diberikan sebuah fakta. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Bapak Ibu Saudara, malaikat pada saat ini ingin berkata bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa kita itu, yang telah mati untuk membayar hutang-hutang dosa kita itu, Dia telah bangkit. Dia tidak ada lagi di dalam kubur. Dia bangkit, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus harusnya menjadi sebuah berita yang sangat besar.
Sebuah berita bahkan yang lebih besar daripada kelahirannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merayakan Natal menjadi sebuah perayaan yang begitu besar sekali. Seharusnya momen Paskah ini, momen Paskah, di mana Yesus bangkit, di mana Yesus menyatakan kemenangannya atas maut dan atas dosa-dosa kita. Di saat itulah harusnya kita merayakan besar-besaran juga, Bapak Ibu Saudara. Natal dan Paskah harusnya menjadi sebuah momen yang besar, bukan hanya Natal saja. Begitu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pesan yang sangat penting bahwa Yesus tidak lagi ada di dalam kubur. Artinya Yesus tidak ada lagi di dalam kematian, tetapi Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Saudara, mengapa pesan tentang kebangkitan Kristus itu sangat penting? Mengapa pesan ini sangat penting? Yang pertama, Bapak Saudara, yang pertama, kebangkitannya membuat pengorbanannya tidak sia-sia. Yang pertama adalah kebangkitannya membuat pengorbanannya tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, Yesus menderita. Kalau Bapak Ibu Saudara menonton film-film tentang penderitaan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara dapat membayangkan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, bagaimana Tuhan Yesus dicambuk, bagaimana ia diludahi, difitnah, diadili secara tidak adil. Kemudian Bapak Saudara, Tuhan Yesus memilih sebuah jalan yang tidak mudah ini. Dia rela menjalani sebuah jalan yang tidak mudah ini. Untuk apa, Bapak Saudara? Untuk menebus dosa saya dan dosa setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun bila ia tidak bangkit, bila Yesus tidak bangkit, apakah semuanya itu bermakna? Apakah semua hal yang dia lakukan itu bermakna? Dia disiksa, dia diludahi, dia mati di atas kayu salib. Dan dia tapi tidak bangkit, Yesus tidak bangkit. Apakah semuanya bermakna? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara, tentu tidak. Tentu kita akan berkata bahwa Yesus adalah manusia biasa. Tentu kita akan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pembohong. Yesus bukanlah Allah. Namun, karena kita tahu bahwa Yesus itu bangkit, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus itu bangkit, maka kita tahu bahwa Yesus tidak sedang berbohong. Maka kita tahu bahwa Dia adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, adakah orang yang sampai sedemikiannya dia berbohong, sampai dia rela disalibkan, sampai dia rela disiksa, sampai dia rela nama baiknya jelek, sampai dia rela untuk kehilangan nyawanya? Saya pikir tidak ada orang yang berani berbohong dan kehilangan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Justru orang berani berbohong karena ingin mempertahankan nama baiknya, karena ingin mempertahankan hartanya, karena dia tidak ingin dihukum, karena dia ingin dinilai baik. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, Dia bangkit. Dia tidak sedang melakukan sebuah kebohongan. Dia menyatakan bahwa Yesus adalah penebus bagi umat manusia. Dan kita tahu Bapak Saudara, kalau Yesus ini bangkit, maka Bapak Saudara, kita percaya bahwa Yesus tidak sedang berbohong. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan penebus. Dia benar-benar penebus. Dia benar-benar Allah yang hidup. Dan itulah yang membedakan Tuhan Yesus dengan manusia biasa. Manusia biasa tidak bangkit. Namun Yesus bangkit, Bapak Saudara. Yesus menang dari maut. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Saudara, kita tahu bahwa Yesus bangkit. Dan ketika kita percaya kepada kematiannya di atas kayu salib, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita tahu bahwa Yesus bukan pembohong, bukan pembual. Jadi kita tahu bahwa Yesus mengatakan sebenar-benarnya, yaitu Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, karena Dia mengasihi kita. Jadi Bapak Saudara,
kebangkitannya adalah bukti bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah karya Allah dan bukan sekedar karya manusia biasa saja. Nah, bila kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan telah bangkit, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, Bapak Saudara, kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15-16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membayar hidup kita dengan darah yang mahal. Dengan nyawanya. Menjadikan kita memiliki relasi dengan Tuhan. Menjadikan kita disucikan dari dosa-dosa kita. Masakah kita mau membuat pengorbanan Kristus itu menjadi sia-sia? Tapi Bapak Saudara, mari kita berjuang dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah. Tapi marilah kita berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan telah mengorbankan nyawanya untuk setiap kita. Karena itu mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jauhi dosa. Berusaha sedapat-dapatnya kita hidup kudus di depan Tuhan. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Kita sudah dilepaskan daripada kuasa dosa. Dan kita sudah menang pada saat hari ini. Kita bisa hidup, Bapak Saudara, berkemenangan dari dosa. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia menyatakan bahwa Yesus menang daripada kuasa maut. Dan Tuhan Yesus menang. Dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengalahkan dosa, sudah mengalahkan maut. Sehingga kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya, tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang penting, di saat ini pun, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena itu Bapak Saudara, mari kita lepaskan diri kita. Jangan genggam erat-erat dosa di dalam diri kita. Lepaskan dosa itu. Salibkan dosa itu. Disalib Kristus. Dan mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa Kristus telah bangkit, maka apa yang perlu kita lakukan adalah memberitakan kematian dan kebangkitannya. Memberitakan kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah hidup. Ini adalah sebuah berita penting. Bahkan malaikat memberitakannya. Bahkan malaikat diutus untuk memberitakannya kepada kita. Mari kita juga memberitakan berita penting ini. Supaya bukan hanya kita yang merasakan akan kasih Kristus. Supaya bukan kita yang hanya merasakan akan pengampunan dosa itu. Supaya orang lain dapat juga merasakan hal itu. Supaya orang-orang di sekitar kita, mereka hidup berkemenangan daripada dosa dan diselamatkan daripada hukuman yang kekal. Mari kita beritakan kebangkitan, kematiannya yang membawa kemenangan dan membawa keselamatan bagi setiap kita. Kedua, Bapak Saudara, pesan tentang kebangkitan, mengapa itu sangat penting, Bapak Saudara? Mengapa pesan mengenai Yesus bangkit itu sangat penting? Yang kedua adalah kebangkitannya membuat pengajarannya tidak sia-sia. Lukas 9 ayat 22 mengatakan bila Yesus tidak bangkit, tentu pengajarannya adalah omong kosong. Sebuah pengajaran yang berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ada di Lukas 9 ayat 22 yang mengatakan begini. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan sendiri bahwa Dia harus ditolak. Bahwa Dia harus mati di atas kayu salib. Dan Dia harus dibangkitkan di hari yang ketiga. Ini adalah perkataan Yesus. Ini adalah pengajaran daripada Tuhan Yesus. Bila Yesus tidak dibangkitkan di hari yang ketiga, tentu kita akan berkata bahwa Yesus omong kosong. Yesus tidak berkata yang sebenarnya. Namun Bapak Saudara, kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan di hari yang ketiga. Dia bangkit, Dia hidup. Sehingga apa yang diajarkannya, Dia buktikan. Bukan omong kosong, Bapak Saudara. Maka di ayat yang ke-8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus.
Waktu malaikat bilang, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Malaikat bilang begitu. Lalu perempuan-perempuan itu dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Itu di ayat ke-8. Waktu malaikat berkata, Tuhanmu akan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Oh, perempuan-perempuan ini ingat, dulu Tuhan Yesus pernah mengatakan begitu. Dulu Yesus pernah memberikan sebuah pengajaran tentang itu. Maka mereka ingat perkataan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak sedang omong kosong. Bahwa Tuhan Yesus sedang mengatakan yang sebenarnya. Maka Bapak Saudara, ketika kita tahu akan hal ini, bahwa pengajaran Tuhan Yesus adalah sebuah pengajaran yang bukan pengajaran omong kosong, merupakan sebuah kebenaran, merupakan sebuah fakta, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Maka kita jangan ragu-ragu untuk menghidupi pengajaran Tuhan Yesus. Mari kita lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita coba mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini apa yang menjadikan kita ragu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Keraguan untuk melakukan firman Tuhan merupakan awal daripada kejatuhan kita. Ketika kita ragu untuk melakukan firman Tuhan, disitulah kita bisa-bisa jatuh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ragu untuk melakukan firman Tuhan, maka kita akan bertoleransi dengan dosa. Kita akan berkata, ya sudah, lakukan firman Tuhan, dikesampingkan saja, dosa akan saya lakukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang pekerja Kristen. Dia sebetulnya adalah seorang Kristen yang melakukan firman Tuhan, cukup taat. Namun dia kerja di sebuah lingkungan di mana orang-orang di perusahaannya itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Mereka suka telat, mereka suka melakukan korupsi kecil-kecilan, begitu ya. Orang-orang di sekitarnya itu tidak cukup baik. Orang-orang di sekitarnya itu tidak cukup jujur. Nah, kemudian lama-lama orang ini melihat teman-teman di tempat kerjanya, lalu lama-lama dia menjadi goyah. Lalu kemudian dia mulai telat. Lalu dia kemudian dikit-dikit mencuri uang perusahaan untuk menambah penghasilannya. Bapak Ibu Saudara, kemudian 2 tahun kemudian perusahaan mengetahui akan hal ini. Orang-orang yang berbuat demikian dipecat. Coba bayangkan kalau dia tidak ikut-ikutan. Bayangkan kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan berani berkata tidak terhadap dosa. Mungkin dia masih bekerja. Mungkin dia tidak kehilangan pekerjaan. Mungkin bahkan dia gajinya dinaikkan dan ditempatkan di posisi yang bagus di perusahaan. Bapak Saudara, cobalah untuk kita tidak ragu melakukan firman Tuhan. Mari kita setia dan berani berkata tidak terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghidupi kehidupan kita dengan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Terhadap apa terkadang kita masih ragu, Bapak Ibu Saudara? Terhadap apa terkadang kita masih tidak berani berkata tidak terhadap dosa? Terhadap dosa tertentu kita seringkali mungkin tidak berani untuk berkata tidak, terhadap kemarahan, terhadap situasi tertentu, terhadap beberapa menghadapi orang-orang tertentu. Mungkin kita ketika berhadapan dengan hal itu, kadang-kadang kita tidak berani untuk berkata tidak terhadap dosa. Kita melepaskan kemarahan, kita melepaskan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita menanamkan kebencian di dalam hati kita dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk berani mempraktekkan firman Tuhan dan berkata tidak terhadap dosa. Jangan ragu untuk melakukan firman Tuhan.
Sebab firman Tuhan yang Tuhan ajarkan adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta, dan bukan sebuah omong kosong. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kebangkitan Kristus itu begitu penting? Yang ketiga adalah kebangkitannya menandakan kebangkitan kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang bangkit menjadi penanda bahwa suatu hari nanti kita akan juga dibangkitkan daripada kematian kita menuju hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa katanya ialah maut. Kita yang berdosa sudah sepantasnya mendapatkan maut. Kita yang berdosa sudah sepantasnya mendapatkan penghukuman yang kekal. Namun Bapak Saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkata bahwa ialah kebangkitan dan hidup, Bapak Saudara. Sehingga kita yang harusnya mati karena dosa, namun ketika kita percaya, kita akan dibangkitkan daripada kematian itu. Dan kita akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terlambat untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Jangan sampai kita terlambat untuk menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat di dalam hati kita. Karena bila kita terlambat, kita akan menerima penghukuman yang kekal. Tetapi Ibu Saudara, bila kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita dan menjaga iman kita baik-baik, suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, di momen Paskah ini Tuhan terus ingatkan kami bahwa kebangkitan-Mu adalah hal yang penting dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kebangkitan Kristus itu biarlah kami belajar untuk kami menang atas dosa. Kami berani berkata tidak terhadap dosa. Dan biarlah kebangkitan Tuhan juga mengingatkan kami bahwa pengajaran Tuhan itu adalah sebuah pengajaran yang tepat. Tuhan tidak omong kosong dengan pengajaran Tuhan. Tuhan mengatakan yang sebenar-benarnya tentang kebangkitan dan setiap pengajaran Tuhan. Karena itu ajar kami menghidupi pengajaran Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan terus mengingat bahwa kebangkitan Tuhan adalah tanda bahwa kami akan dibangkitkan juga suatu hari nanti. Karena itu jaga iman kami Tuhan. Kami rindu. Kami ketika berjumpa dengan Tuhan suatu hari nanti, kami dapat diselamatkan. Kami dapat menerima hidup yang kekal. Jaga iman kami ya Tuhan. Pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Eloi, Eloi, lama sabatani. Getsemani. Semula aku tak mengerti mengapa ini sampai terjadi. Aku di
Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui setiap persembahan kita. Persembahan boleh diberikan melalui barcode yang ada di layar handphone masing-masing, ataupun boleh ditransfer ke BCA GKY Muara Baru, atau boleh dikumpulkan di rumah masing-masing. Seperti biasa, habis ibadah boleh dibawa ke gereja. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh melewati setiap hari-hari di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya karena anugerah dan karena kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Engkau memelihara hidup kami, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan, saat ini kami boleh memberi, kalau kami boleh memberi itu karena kesempatan yang Tuhan beri, dan juga anugerah yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah boleh memberi pada pagi hari ini. Jika di antara kami belum boleh memberi, biarlah Tuhan memberikan kami kesempatan di hari lain, boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam hidup mereka, di dalam hari-hari mereka, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kegiatan apapun yang mereka lakukan setiap hari. Biar Engkau berkati melalui setiap kegiatan-kegiatan mereka. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan baik. Biarlah setiap Bapak Ibu Saudara dengan kesehatan yang Tuhan berikan terus beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Paskah. Saya mewakili hamba Tuhan, pengurus BPP, dan segenap jemaat gereja mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah kita menghidupi semangat Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada cukup banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pelayan ibadah yang sudah melayani pada hari ini. Juga terima kasih kepada tim paduan suara yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Hari Rabu ini, tanggal 7 April, kembali kita akan mengadakan persekutuan doa. Nanti ada audio yang dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga teks yang akan dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah saya. Kemudian hari Minggu Bapak Ibu Saudara, tanggal 11, firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Budi dengan tema hidup sebagai orang merdeka. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikutinya hari Minggu. Dan ada pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara mengenai pemilihan majelis. Sudah dekat waktunya kita memilih majelis. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk memilih majelis, silakan boleh ditampilkan nama-nama yang mendaftar. Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya terlebih dahulu. Nama-nama calon-calon majelis kita ada 38 nama. Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya, mendoakannya. Ada pengalaman pelayanan mereka, Bapak Ibu Saudara dapat lihat
sehingga Bapak Ibu Saudara punya referensi nama-nama mana yang akan Bapak Ibu Saudara pilih nanti. Ada 38 nama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 4 April, form pemilihan majelis Bapak Ibu Saudara sudah dapat ambil. Begitu ya, di gereja pada hari ini Bapak Ibu Saudara dapat ambil. Kemudian Bapak Ibu Saudara silakan mengisinya pada hari ini. Lalu Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya ke kotak yang sudah kita sediakan. Setelah Bapak Ibu Saudara isi dengan baik, lalu Bapak Ibu Saudara masukkan ke kotak itu. Dan kemudian tanggal 11 bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat hari ini untuk melakukan pemilihan majelis, masih dibuka kesempatan di tanggal 11. Bapak Ibu Saudara yang belum sempat dapat memilih majelis di tanggal yang ke-11. Jadi ada 2 hari Bapak Ibu Saudara dapat pilih, hari yang mana Bapak Ibu Saudara dapat sempat untuk memilih majelis, tanggal 4 hari ini dan tanggal 11 minggu depan terakhir. Kita tunggu jam 1 siang begitu ya, paling lambat jam 1 siang. Jadi setelah ibadah diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat datang ke gereja, memilih majelis kita dan memasukkannya ke box, begitu. Ya, demikian pengumuman saya. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bagi beberapa hal. Pertama, bagi bangsa negara kita, Indonesia, dalam menghadapi masalah COVID. Kita bersyukur vaksin sudah ada, angka COVID terus melandai. Kiranya Tuhan boleh terus tolong pemerintah dan setiap elemen-elemen terkait dapat menangani permasalahan COVID ini dengan baik. Bahkan masyarakat dapat andil di dalamnya dengan menjaga jarak, memakai masker, menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kita juga berdoa untuk pemilihan majelis di gereja kita, di gereja pusat kita di GKI Pluit. Kiranya Tuhan menolong membangkitkan pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya dan mengasihi jemaatnya. Dan kita tidak lupa berdoa untuk jemaat kita yang bergumul dalam banyak hal, sakit penyakit, keluarga, relasi. Kiranya Tuhan boleh pulihkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Saat ini kami masih terus berjuang melawan COVID ya Tuhan. Tapi selama ini kami melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan tangan Tuhan selalu menopang kami. Karena itu Tuhan, di hari-hari ke depan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus tuntun, Tuhan boleh terus pelihara bangsa kami. Terlebih dalam penanganan COVID, Tuhan berkati pemerintah kami, berkati orang-orang yang terkait yang menangani ini, sehingga setiap mereka diberikan hikmat untuk menangani COVID dengan baik. Kami rindu Tuhan beraktivitas normal kembali. Kami rindu Tuhan ekonomi Indonesia boleh bangkit. Kami rindu Tuhan kami dapat beribadah kembali. Karena itu kami minta pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja pusat kami GKI Pluit yang akan segera mengadakan pemilihan majelis di minggu ini, di minggu depan. Kiranya Tuhan boleh tolong. Tuhan letakkan di dalam hati kami nama-nama yang harus kami pilih. Orang-orang yang Tuhan pilih sebagai pemimpin gereja Tuhan. Orang-orang yang dapat menangkap visi dan hati daripada Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi gereja Tuhan, mengasihi jemaat Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang demikian ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami di tempat ini. Sudah sekian lama Tuhan kami bergumul di dalam perekonomian, di dalam sakit penyakit, di dalam situasi yang tidak mudah saat COVID ini. Dalam pergumulan yang lain, pergumulan masa depan, pergumulan pekerjaan, pergumulan relasi dan lain sebagainya. Kami tidak mau kehilangan harapan ya Tuhan ketika bergumul. Kami tahu bahwa Allah kami sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu ya Tuhan, kami meminta kepada Tuhan. Dengarlah doa kami. Nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada jemaat Tuhan di GKI Muara Baru. Jawablah doa mereka Tuhan. Tapi sekali lagi kami menyerahkan semuanya di dalam kendali-Nya Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kami.
Dan biarlah semua itu terjadi di dalam waktunya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Saudara, di akhir ibadah hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang melimpah daripada Allah Bapa, keselamatan yang daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita semua.